Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair. Baik. Alhamdulillah bil khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ananda, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita tadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terhindar dari segala macam mara bahaya dan penyakit. Kita tadahkan tangannya, kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ananda, kita masuki pendidikan bahasa Arab kelas 4 SD Alam Muhammadiyah. Ad-Darsutsani, pelajaran kedua, At-Ta'arufu. At-Ta'arufu, perkenalan. Pada bab ini kita akan mempelajari perkenalan. Tema intinya adalah mengetahui kata ganti. Kata ganti orang. Kata ganti orang yang akan kita pelajari kita dapat lihat di Al-Mufradat Al-Jadidah, yaitu kosakata baru. Kita lihat. Yang pertama ada ana. Nah, kita kata ganti orang itu kata yang menunjukkan kata ganti. Nah, seperti itu. Misalnya saya, kamu. Nah, kalau dalam bahasa Arab kamu untuk laki-laki dan kamu menunjuk untuk perempuan maka berbeda. Misalnya perempuan anti, kalau laki-laki anta. Kemudian ada menunjuk kepada kata ganti yang lain, yaitu misalnya untuk orang ketiga atau dia ada dia untuk laki-laki dan dia menunjuk untuk perempuan. Yang pertama, kita masuk yang pertama yaitu ana, saya. Saya dalam bahasa Arab ana. Nah, ana. Misalnya kata seseorang ana Mahmud. Nah, saya Mahmud itu nama saya Mahmud. Misalnya kata seseorang lagi ana Ahmad. Saya Ahmad, nama saya Ahmad. Nah, ana dalam bahasa Arab artinya saya. Ana artinya saya. Nah, itu adalah kata ganti untuk yang berbicara. Nah, ana. Kemudian apabila menunjuk orang lawan bicara atau orang kedua, menunjuk lawan bicara orang kedua atau orang kedua, tapi dia itu seorang laki-laki, maka dalam bahasa Arab artinya anta ataukah kamu. Anta, kamu untuk laki-laki. Anta, kamu untuk, maksudnya untuk laki-laki. Kan kalau kita berbicara kepada seseorang biasanya kamu itu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab
menunjuk laki-laki dan menunjuk perempuan memiliki kata yang berbeda, kosakata atau kata ganti yang berbeda. Anta, anta, anta artinya kamu untuk menunjuk laki-laki. Nah, lawan bicaranya laki-laki. Misalnya Yusuf sama Muhammad sedang berbicara, maka kalau misalnya Yusuf menanyakan kepada Muhammad namanya, maka dia menjawab menggunakan man anta. Siapa nama mamamu? Man anta. Kalau Yusuf bercakap sama Muhammad itu nggak boleh Yusuf menanyakan ke Muhammad man anti. Nah, anti untuk perempuan. Coba nih contohnya satunya lagi. Anti artinya kamu atau untuk menunjuk perempuan. Anti menunjuk perempuan. Nah, ada yang digambar itu kalau menunjuk laki-laki anta, kamu, laki-laki menunjuk laki-laki. Kalau yang satunya anti, kamu menunjuk perempuan sama perempuan. Jadi menunjuknya kepada perempuan. Anti artinya kamu untuk menunjuk perempuan. Nah, bermakna anti itu bermakna kamunya tapi perempuan. Kalau ana itu saya, baik laki-laki maupun perempuan, anta maka anta menunjuk kepada kamu laki-laki, kamu untuk laki-laki. Kalau anti maka kamu untuk perempuan. Baik. Kemudian selanjutnya ada kosakata baru. Baik. Kosakata selanjutnya yaitu huwa atau dia. Apabila nih misalnya seseorang bercakap-cakap dengan temannya, kemudian dia membicarakan temannya yang lain yang tidak ada di situ, maka apabila seorang laki-laki kata gantinya yaitu huwa. Kalau perempuan maka kata gantinya hiya. Huwa atau hiya yaitu domir atau kata ganti orang yang digunakan untuk menunjuk orang ketiga. Pembicara adalah orang pertama, yang lawan bicara adalah orang kedua, yang orang ketiga yaitu orang yang dibicarakan. Orang yang pembicara yaitu berdomir ana, saya. Lawan bicara domirnya atau kata gantinya yaitu anta atau anti. Anta untuk artinya kamu untuk laki-laki, anti artinya kamu untuk perempuan. Orang yang ketiga kata gantinya itu huwa, yaitu dia untuk menunjuk laki-laki, atau hiya, dia artinya dia untuk menunjuk ke perempuan. Baik. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Hiya artinya dia untuk perempuan. Baik. Kita lanjutkan kosakata barunya. Di sini ada seorang bapak guru yang sedang mengajar di kelas. Bapak guru dalam bahasa Arab artinya ustadzun. Ustadzun artinya bapak guru. Kemudian ada yang di tengah tilmidun artinya siswa. Kemudian yang terakhir ada seorang perempuan tilmidatun artinya siswi. Baik, kita lihat sini. Kita lihat contoh daripada penggunaan kata kerja yang kata ganti yang kita pelajari tadi di bagian mufradat. Yang selanjutnya al-hiwar, percakapan. Di sini ada percakapan antara Arif dan Khalid. Arif bilang ke Khalid, "Assalamualaikum." Khalid menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," kata si Khalid. Mereka berdua ini bertemu, bercakap-cakap untuk saling berkenalan. Arif bilang, "Ana Arif."
saya Arif. Nama saya maksudnya Arif. Wa anta, dan kamu siapa? Nah, Arif ini menanya ana, artinya saya. Arif bilang saya Arif. Dan wa anta, dan kamu siapa namamu. Nah, Arif itu, ana itu artinya saya, menunjuk kepada orang yang berbicara. Siapa yang berbicara ketika itu? Yaitu si Arif. Nah, kemudian si Arif bilang wa anta, dan kamu siapa? Anta artinya kamu seorang laki-laki, menunjuk lawan bicara, yaitu si Khalid. Si Khalid bilang ana Khalidun. Saya Khalid. Nah, si Khalid bilang ana Khalidun. Saya Khalid. Ana artinya saya, menunjuk kepada yang berbicara. Siapa yang berbicara ketika itu? Yaitu si Khalid. Jadi Arif bisa menggunakan domir ana, Khalid bisa menggunakan domir ana, sama artinya saya. Kemudian Arif atau domir anta digunakan untuk menunjuk lawan bicara. Lawan bicaranya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Jadi lawan bicara atau orang kedua menggunakan kata anta. Kenapa menggunakan kata anta? Karena Khalid laki. Baik. Jadi di situ bisa dipahami ya. Yang kemudian Arif bilang ahlan wa sahlan. Selamat datang. Khalid ahlan bika. Selamat datang juga. Nah, kita tarik kesimpulan. Yang pertama, domir atau kata ganti yang digunakan oleh pembicara atau orang yang bicara yaitu domir ana. Ana artinya saya. Domir atau kata ganti yang digunakan untuk menunjuk orang kedua atau lawan bicara di percakapan ini menggunakan anta. Kenapa menggunakan anta? Karena menunjuk kepada Khalid laki. Kalau laki-laki maka untuk lawan bicara atau orang kedua menggunakan kata ganti anta. Oke. Baik, kita lanjutkan. Al-hiwar, percakapan. Aisyah. Di sini percakapan antara Aisyah dan Fatimah. Mengenai apa? Mengenai perkenalan juga. Yang pertama Aisyah bilang Assalamualaikum. Aisyah bilang Assalamualaikum. Fatimah bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah bilang Ana Aisyatu. Ana Aisyatu wa anti. Saya Aisyah. Kamu siapa? Fatimah bilang ana Fatimah. Saya Fatimah. Ana artinya saya, menunjuk kepada orang yang bicara, yaitu siapa yang berbicara? Aisyah. Aisyahnya bilang ana saya Aisyah. Saya Aisyah. Kemudian si Fatimah juga bilang ana Fatimah. Saya Fatimah. Domir ana atau kata ganti ana digunakan untuk orang yang bicara atau pembicara atau orang yang pertama. Kemudian domir anti atau kata ganti anti yaitu kata ganti untuk orang kedua atau lawan bicara untuk laki-laki apa perempuan? Untuk perempuan. Kenapa untuk perempuan? Karena si Fatimah itu perempuan. Baik, Aisyah bilang ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bika. Selamat datang juga. Kesimpulan dari penggunaan kata ganti atau domir yang pertama. Ana, domir ana atau kata ganti ana bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Ana berarti saya.
kata ganti orang kedua atau lawan bicara berupa anta dan anti. Kata ganti orang kedua anta itu digunakan untuk laki, menunjuk lawan bicara laki. Kata ganti anti adalah kata ganti yang digunakan untuk lawan bicara menunjuk kepada perempuan. Kalau kata ganti tersebut anta sama anti tertukar, maka keliru atau tidak boleh. Harus tepat anta untuk lawan bicara laki-laki, anti untuk lawan bicara perempuan. Baik Ananda, kita sudah mencapai akhir dokumen kita kali ini. Kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Kita tadahkan tangannya, kita berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ananda atas segala perhatiannya. Semoga yang kita pelajari mendapatkan manfaat. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.